Kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, bahwa hari ini kami masih bisa datang ke dalam ibadah. Kami mau sama-sama menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Bahkan Tuhan, hari ini kita mau belajar tentang kebenaran firman. Tuhan bantu Tuhan untuk setiap daripada firman Tuhan yang disampaikan melalui mulut hamba-Mu Tuhan, biar ini datang daripada Engkau Tuhan, datang daripada pekerjaan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami semua Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami di sini sebagai satu jemaat Tuhan jadi pelaku-pelaku firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau yang terus memberkati kami Tuhan, sehingga kami terus mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus membantu hati kami terus haus akan firman Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita juga mau menyambut ya. Hari ini ada Bapak Pendeta Kengli dan Pendeta Ibu Jenny ya. Kita ini si plus dari GKDI Nias ya, benar ya. Ada Om Kengli dan Tante Jenny. Hari ini aku akan bahas ya tentang Feel with O juga, tapi dari sisi yang lain. Ya, artinya gini, kita gampang dipenuhi oleh kekaguman kita sama Tuhan. Apalagi kalau hal-hal baik terjadi dalam kehidupan kita. Setuju ya? Kalau hal-hal baik itu gampang banget rasanya kita mengucap syukur pada Tuhan. Kita memuji nama Tuhan, bahkan kita gampang untuk berdoa, ya, kita gampang untuk membagikan keyakinan kita kepada orang-orang. Namun bagaimana kalau situasinya malah berkata lain? Kita lagi dalam situasi yang sulit, kita dalam situasi yang gak enak, gak ideal menurut kita, ya, apakah kita masih bisa dipenuhi oleh kekaguman kita terhadap Tuhan? Dan melalui kitab buku Kisah Para Rasul, ya, paling tidak aku menemukan ada 3 cara kita bisa membangun kekaguman kita justru di situasi yang sulit. Ya, kita lihat kagum, ya. Kita lihat ya, aku kalau sebagai anak ya, sebagai kita anak-anak kampus, kita tuh suka salting sendiri. Kalau lihat ada pasangan suami istri yang sudah berumur tapi masih gandengan tangan, iya kan? Kalau kita anak muda tuh kita geli gitu ya. Tapi di saat yang bersamaan, kok bisa ya? Iya kan? Karena kalau anak muda yang begitu kan, wah biasa ya kan. Tapi orang yang sudah berumur tapi masih saling mengasihi, ya. Atau kalau di kampus kita sering banget menghadiri acara wisuda ya. Kita suka kagum sama orang yang bisa lulus, tapi sebenarnya ada satu hal yang kita suka lihat adalah betapa bangganya papa mama dari anak yang sedang wisuda ya. Biasanya kayak, wah HP itu tinggi tuh. Biasanya ngerekam ya anaknya wisuda ya kan. Biasanya bapak-bapak tuh kayak gitu kan. Karena mereka sangat bangga dan kagum kalau ada hal-hal yang mudah untuk kita membuat kita senang. Kita mudah banget kagum. Atau tadi lagu keberapa tadi tuh Komingo ya, yang ngomongin tentang alam semesta ya, lagu kedua ya. Kita gampang juga kagum sama Tuhan ya. Kalau enaknya aku kan dulu tinggal di Jakarta ya. Waktu mulai pindah ke Lego ya, mulai lihat, langitnya Tangerang ini beda ya. Iya nggak? Langitnya Tangerang ini mantap kali, apalagi kalau lagi sore ya. Kuningnya itu mantap ya. Dan kita bisa, aku sering kali kayak keren banget ya ciptaan Tuhan ya. Dan kagum sama ciptaannya, sama kuasanya ya, dan kedaulatannya.
Dan ini yang gampang banget bikin kita kagum sama Tuhan. Nah, that's why itu yang hari ini aku mau kita sama-sama bahas ya, atau kita sama-sama belajar. Aku pun masih belajar ya. Bagaimana kalau hati kita justru sedang tidak baik-baik saja? Yang terjadi malah kecewaan, ya, ditinggal, ya, bahkan berduka. Masih nggak kita kagum sama Tuhan kita? Diambil dari Kisah Para Rasul yang pertama, ya. Ini sangat membuat aku tiba-tiba kagum, tapi sejenak tersadar, ya. Di sini kalau kita baca, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem. Dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Kita tahu di kitab Kisah Para Rasul, ya, sebelum Kisah Para Rasul ini ditulis, kita tahu ditulis oleh Lukas, ya. Lukas menuliskan Injil Lukas itu sendiri menceritakan tentang perjalanan Yesus. Dan kita tahu bahwa di akhir di kitab Lukas dituliskan bahwa Yesus salib. Apa kondisi murid-murid di sini? Mereka sedang berduka. Mereka sedang mengalami, Petrus mungkin ya, udah nyangkal Yesus loh 3 kali. Ya, murid-murid yang lain, gak ngelakuin apa-apa waktu Yesus disalib. Nonton doang dari kejauhan. Ya, tapi kita tahu apa yang dilakukan Yesus ya. Selama 40 hari itu Dia memulihkan murid-murid yang sedang berduka itu. Tapi yang aku kagum ya di sini adalah apa yang dilakukan oleh murid-murid ini. Mereka berkumpul dan mereka berdoa. Jujur, Bapak Ibu Saudara-saudari, kadang-kadang kami anak muda sangat meremehkan yang namanya doa. Dan kita doa yang belum tentu terhubung sama Tuhan. Ya, doa yang, ya Tuhan, thank you hari ini kita bisa datang ke kampus, hari ini kita bisa berdoa bersama sama anak kampus, kita doakan supaya anak-anak kampus di sini bisa dimenangkan. Doa yang cepat, doa yang tidak datang dari hati, dan seringkali udah biarlah berlalu aja. Tapi di sini dikatakan mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka lakukan bertekun, ya. Kadang-kadang apalagi kalau kita udah sering doa dan ada jawabannya, ya sebagai anak muda, kayaknya mending action deh, mending kita langsung aja, oke, kita ajarkan aja dia tentang kebenaran, ya. Kita ajarkan aja dia tentang kasih Kristus, ya. Apalagi kalau kita lagi bersama dengan orang-orang yang lagi kita ajarkan dia tentang Alkitab dan tidak ada pertobatan. Somehow kita kayak, kamu tuh harus begini. Waktu baca ini, ada satu hal yang aku sadari adalah somehow itu sebagai anak muda jarang melakukan yang namanya doa yang dalam sama Tuhan. Doa yang datang dari hati kita. Dan kalau kita lihat dibilang di Kisah Para Rasul 2 ya, setelah Kisah Para Rasul 1 itu mereka dipenuhi oleh kekaguman sama Tuhan. Ya, maka ketakutanlah, tapi kekaguman ya. Nah, kadang-kadang kita nggak bisa bedain tentang kata kagum dan kata takut. Ya, jujur
Jujur, apa yang bikin kita biasanya doa cepat, terutama sebagai anak muda, adalah karena kami takut menceritakan kegagalan kami, ya. Apalagi anak muda, ya. Kita twist sama kata ini, ya. Takut di sini, ya, di bahasa Indonesianya sebenarnya merujuk kepada kagum. Gimana sih kalau kita kagum sama Tuhan? Harusnya kan kita datang dan kita minta pertolongan Tuhan. Tapi gimana respons kita kalau kita takut? Kita menjauh dari Tuhan. Kalau bisa kita doanya yang cepat aja. Kalau bisa kita doanya yang biasa-biasa aja. Dan seringkali kami lakukan itu. Ya, I don't know. Mungkin beda kali ya kalau di orang-orang yang sudah lebih dewasa. Mungkin datang dengan ucapan syukur, ya, datang dengan kekaguman sama Tuhan yang luar biasa, ya. Tapi mungkin gak juga seringkali kita datangnya dengan perasaan takut, because mungkin karena kemarin kita habis jatuh dosa dan lainnya, ya kita jadi takut datang ke Tuhan. Bisa juga, akhirnya kekaguman itu terpendam dan digantikan oleh rasa takut. Tipis bedanya. Tapi sebenarnya ketakutan akan Tuhan harusnya menimbulkan kekaguman yang luar biasa akan Tuhan. Nah, ini juga yang sering kita alami, ya. Sehingga iblis memanipulasi hati kita untuk kita nggak datang sama Tuhan, ya. Dan ini yang terjadi kepada beberapa anak muda di kampus ministry, ya. Which is kita masih muda, kita masih terus belajar, kita pernah kagum sama Tuhan, ya, kita pernah merasakan betapa baiknya Tuhan. Tapi ada satu masa di mana waktu kita mulai bersaksi, kita takut, kita nggak pede sama apa yang kita punya, yaitu Tuhan kita. Dan di tahun 2023, ya, kita start satu perkumpulan doa di kampus UMN, ya, kampus yang ada di Gading Serpong, cukup besar, ya, dan tempatnya sangat enak, ya, karena dikelilingi oleh kampus-kampus lain juga. Namun saat itu start ada seseorang yang mulai rindu kampusnya dimenangkan, ya. Jujur aku waktu mimpin kampus clueless juga, nggak tahu mau ngapain di kampus kan. Oke, kita pimpin kampus, oke, berarti ada anak-anak kampus, kita pimpin dia untuk rohani, kayak gitu kan. Tapi kan nggak pernah kepikiran untuk pergi keluar sesuai dengan kebenaran firman, kan. Kita tahu gereja itu artinya kita dipanggil keluar, ya. Jadi nggak pernah kepikiran, ya, karena dulu aku kerjaannya sales, ya, jadi kerjaannya jualan. Suka keluar juga sih, cuman buat jualan. Nah, kali ini kita keluar untuk apa? Ngomongin Tuhan. Apa yang mau diomongin? Nggak ada buku produknya soalnya, kan. Kita nggak bisa dalamin dulu kayak gitu. Nah, disitulah aku banyak start, aku ingat. Cuman waktu itu kita mulai dengan kita berkumpul dan kita berdoa bersama, seperti apa yang dilakukan di Kisah Para Rasul. Berkumpul dan berdoa bersama, ya. Dan yang terjadi apa? Yang datang hanya 4 orang. Wow. Sangat discourage saat itu. Tapi salah satu hal yang aku ingat adalah karena kita juga maunya bertekun, ya udah kayak gitu, ya, kita lakukan itu berulang, ya, karena kita juga dibimbing sebagai anak muda, ya, itu kita tetap bertekun melakukan apa yang kita lakukan, ya. Dan kalau dilihat ini mulai rame, ini belakangan ini, ya, mulai rame itu belakangan ini, orang-orang mulai mau datang. Tapi aku ingat pernah kita berkumpul saat itu, ya, dan yang terjadi adalah di dalam perkumpulan itu isinya bukan sharing tentang hal-hal yang baik. Sharingnya semua tentang pergumulan. Sharingnya, iya, aku nilainya lagi nggak oke. Aku nggak tahu nih, terancam nggak bisa maju skripsi nih.
aku kayaknya beasiswanya terancam dicabut nih, ya, dan banyak hal yang terjadi. Belum lagi bagaimana pergaulan yang membawa kami ke sana kemari, ya, dan pasti berasa ya kalau satu perkumpulan lagi sharing kabar baik, tapi yang di-sharing kabar-kabar yang sedang tidak baik-baik saja. Bingung nggak mau ngapain, ya kan? Dan aku ingat yang kita lakukan cuma apa? Berdoa. Ya, doa itu akhirnya membuat masalah kami nggak hilang, tapi hati kami diubahkan oleh Tuhan. Masalahnya sih nggak hilang, ya kan? Tetap aja skripsi terancam, tetap aja nilai kami nggak berubah, ya kan? Di hati kami diubahkan. Ya. Artinya apa? Ini jadi tiba-tiba jadi sebuah perkumpulan yang tunggu-tunggu. Karena apa? Kalau kita kumpul kita doa soalnya. Kalau kita kumpul kita doa. Kalau kita kumpul kita sharing. Kalaupun sharing kabar yang nggak baik-baik saja kita doa. Ya. Kita masih nggak tahu apa yang mau kita lakukan saat itu. Itu 2 tahun yang lalu. Sampai waktu baca Kisah Rasul ini lagi, tiba-tiba aku teringat ya tentang apa yang dilakukan oleh perkumpulan ini. Kita setelah tadi ya berkumpul dan berdoa bersama, gather in pray, ternyata ini mirip-mirip yang dilakukan oleh Kisah Para Rasul ya, di mana di Kisah Rasul ayatnya yang Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-15 sampai 16, ternyata yang dilakukan ini. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus, step up ya, di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu kira-kira 120 orang baiknya. Lalu berkata, hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan oleh Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang yang menangkap Yesus itu. Yang dilakukan Petrus sangat sederhana setelah mereka berkumpul dan berdoa. Ya, mereka kumpul lagi dan Petrus hanya ngomongin kebenaran, speak the truth. Apa yang dilakukan? Ya, dia nggak membuat. Jadi gini, dia nggak membuat kondisi ini kita jadi terjebak sama kenyataan hidup. Kenyataannya apa? Kenyataannya Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali, Yudas sudah mengkhianati Yesus, dan banyak hal yang sudah terjadi. Ya, murid-murid mungkin sudah sangat-sangat sangat-sangat tidak confident, tapi dia kumpulin dan dia cuma ngomongin. Dia face the brutal fact, fakta brutalnya. Ini yang sudah kita lakukan terhadap Yesus. Dia nggak mundur, dia hadapin kondisinya. Ya, dan kita lihat Petrus ngerti kondisi yang sedang mereka alami, dan murid-murid lainnya sudah menyangkal Yesus ya, yang tadi aku bilang. Namun gini, hidup kan tetap berjalan, ya, hidup gak jadi mundur hanya karena kondisinya kayak begitu kan. Dan Yesus, dia punya satu keyakinan bahwa Yesus masih menyertai mereka, dan yang terjadi sebenarnya yang mereka lakukan adalah mereka mengaku dosa mereka, ya kan, di tempat itu. Ini nih yang udah terjadi kan, pemimpin si Petrus kan, ini nih yang udah kita lakukan. Ya. Tapi yang mereka lakukan kedua adalah mereka bertobat. Mereka bertobat, karena gak gampang untuk ngomongin itu kan. Kondisi itu kan gak gampang untuk mereka ngomongin. Dan aku ingat itulah yang sebenarnya kita lakukan waktu di kampus itu ya, di UMN. Guys, kita rindu nih ngomongin Tuhan ke orang, tapi kan kita semua baru nih, kita nggak tahu caranya, ya, kita nggak tahu tekniknya, dan kita ketakutan. Nanti kalau ditolak gimana? Nanti kalau teman-teman kita ngejauhin kita gimana? Nanti kalau orang-orang jadi anggap kita freak gimana? Freak itu aneh ya, karena kan sangat aneh. Di antara beribu-ribu orang tiba-tiba ada satu orang ngomongin Tuhan, itu aneh banget. Ya, itu yang kita takutin. Ya, tapi di situ justru waktu doa itu kita mengaku dosa kan? Takut nih. Ya,
dan orang-orang mulai bergantian kan sharing tentang keyakinan mereka terhadap firman Tuhan, ya. Dan berakhir kepada kita mulai fokus dengan mimpi Allah. Aku masih ingat mulai ada satu saudari kami, dia membawa satu temannya, ya, mulai datang ikut berdoa bersama dengan kita. Dia merasa sangat memberkati, ya. Tapi akhirnya apakah benar-benar kita bisa reach out? Tidak juga sebenarnya, ya. Tapi mulai juga ada saudara kita yang lain ajak temannya datang, ya. Sempat juga saudara kami itu yang teman yang kita ajak dari UMN itu sempat melayani bersama dengan kita, ya. Dan dia sangat merasa dikasihi selama dia merantau di sini, ya. Sehingga dia kan dari kota lain, ya, di Jawa. Dia sampai sempat undang kita juga, ya, untuk datang ke sana ke gerejanya untuk kita bisa fellowship lagi bersama, ya. Memang rasanya sih nggak ada apa-apa, ya. Saya oh ya udah kita punya teman baru dan ini jadi aktivitas yang biasa-biasa aja. Tapi ternyata waktu kita fokus dengan misinya Allah, ya, ini hal yang aku juga kaget, ya. Karena setiap kali doa hati kita dimurnikan, kita sudah bertobat, kita akan pasti fokus sama misinya Allah, sama seperti apa yang dilakukan Petrus. Ya, kita tahu setelah itu dia berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Ya, dan yang kita senang adalah ya kemarin finally UMN membaptis. Dan finally setelah 2 tahun. Ini adalah seorang anak film yang tadinya mau ateis. Ya, aku udah izin sama dia untuk aku bisa sharing. Jadi datang ketemu kita, bayangin ya, kita kan tiap hari berkumpul berdoa, ya kita doakan kan sebenarnya apa? Kita dapat orang yang hatinya bagus, yang mau belajar firman, yang mau menjadi saudara kita, datang-datang kecil-kecil. Ya, aku gak suka dengan kekristenan dan aku mau ateis. Runtuh semua kan? Bayangan kita runtuh semua. Tapi aku bersyukur our brothers and sisters gak menyerah. Ya, kerjasama sana sini. Ini karena ini istilahnya kerjasama lintas ministry, ya. Bukan cuma kampus ministry. Karena anak ini bahkan di konten kos 5 kali. Karena dari lintas ministry. Bayangin ya, banyak sekali orang yang mau mengasihi dia dan memastikan dia. Dan yang kita kagum ya kemarin banyak dengar sharing juga dari Brother Sisters yang involved di dalam studinya anak ini. Yang kita kaget adalah orang-orang bisa lihat dari seorang yang tadinya questioning about God dan diubahkan menjadi seorang yang cinta Tuhan. Dan waktu kita dengar tentang visionnya, ya, jadi waktu di dalam prosesi kita ngobrol, dia ngomong gini, gak adil kok kalau Tuhan sudah melakukan banyak hal. Waktu kita sampaikan tentang firman Tuhan kan, dia bilang gak adil kalau Tuhan sudah melakukan banyak hal dan aku hanya diam dan gak melakukan apa-apa. Terus kita tanya, so kamu mau melakukan apa deh? Gitu kan. Aku mau, dia anak film, ya, jadi dia bilang aku mau bikin film yang bisa membantu orang mengenal tentang kebenaran Kristus. Wow. Seorang anak yang tadinya gak percaya tentang Tuhan tiba-tiba punya visi untuk menginjil lewat dunia yang begitu luas, yaitu dunia film. Ya, sempat ditanya juga ya sama orang yang lagi counting the cost, ya. Kenapa kamu kalau punya kedalaman yang segitu dalam, kenapa kamu nggak belajar Alkitab aja? Maksudnya belajar teologi aja, ya kan? Karena kalau belajar teologi, dia sangat sangat mengajar. Aku pengen menjangkau orang yang lebih sekuler dan lebih luas. Datang dari seorang anak yang beberapa bulan yang lalu nggak pernah kepikiran tentang Tuhan. Dan ini yang kita kagum. Apa hasil daripada doa?
Ya, kita kumpul, kita doa, bahkan kita nggak pernah kepikiran tentang ada orang datang ateis dan mau belajar firman. Dan tiba-tiba diubahkan begitu sama Tuhan. Ini juga bukan hasil karena kita kita jago ngajar, nggak juga gitu loh. Ini datang daripada Tuhan ubahkan hati orang tersebut. Karena yang kita doakan udah mulai berbeda, ya. Tapi ingat, yang kita mulai doakan adalah Tuhan ubah hati orang ini, ubah hati A, ubah hati B, ubah hati C. Sehingga kemarin kita bisa menyaksikan baptisannya, dan kagetnya lagi ternyata mamanya juga doain, ya. Jadi ini alive. Artinya doa apa? Doa bikin kita pasti bergerak, ya. Karena setelah doa mamanya bergerak sana sini. Oh, aduh, anak aku mau ateis nih, tolong anak aku dong. Wah. Ya, kemarin sampai ada satu tante yang terinspirasi sampai tanya ke mamanya dan apa yang dilakukan, dan mamanya cerita luar biasa tentang doa. Artinya apa? Ini menyadarkan kita sebagai anak muda, terutama ya kalau kita kan dari kalangan anak muda, bahwa betapa pentingnya doa. Ya, habis ini juga jadi pengingat buat kita semua ya di sini, ya, karena kita kan semua murid Yesus ya yang sedang belajar atau serupa dengan Kristus. Doa, dan setelah doa kita pasti akan bergerak, ya. Karena setelah kita bergerak, ya, kita mengaku dosa, kita bertobat, dan kita fokus dengan misi Allah. Sebenarnya yang terjadi adalah full to overflow, ya. Kita nggak akan diam, kita akan menyebarkan ini ke orang, dan orang akan kembali menyebarkan ke yang lain, ya. Dan ini yang terjadi dalam proses berjalannya belajar Alkitabnya saudara kita tadi itu, ya, si JJ namanya. Di dalam perjalanan kita belajar Alkitab, ya, kan seru banget kan, kita excited banget, kita bahas tentang firman, kita diskusi tentang firman, dan tiba-tiba out of nowhere, ya, kita juga nggak tahu, ada orang di sebelah kita yang diam-diam ternyata lagi dengerin kita bahas firman. Yang lucunya tiba-tiba dia celingak-celingok kan, dia tapi bentar-bentar buang muka, dia bentar-bentar buang muka. Ini orang kenapa sih gitu kan? Udah kita tanya aja. Aku sapa kan, halo gitu kan. Oh iya, enggak. Udah gelap-gelapan gitu kan. Kalian lagi ngapain gitu? Kita lagi bahas firman gitu kan. Aku boleh ikutan nggak? Lucu ya, aku boleh ikutan dulu. Ya orang kenapa mau ikutan ya kan? Oke, ya boleh, nanti kita ada pertemuan ya hari Jumat gini-gini, jadi kita janjian lah kan untuk dia datang. Tapi skeptis dong, namanya kita lihat anak muda kan biasanya gitu kan. Oh ya nanti datang, tapi nggak datang, biasanya kan kayak gitu. Jadi skeptis, ya udahlah, pokoknya kita udah undang, kita udah tukeran nomor, kita follow up gitu kan. Nah sama, waktu kita kumpul-kumpul juga ya, kita berdoa, kita sharing firman, ada juga tiba-tiba orang lewat, kalian bahas firman ya? Boleh nggak kita ikutan? Aku ikutan, dia bilang. Oh ya boleh banget, dia udah ikutan. Ya, dan di sana dia bilang, pertama kali lagi nih bisa kumpul-kumpul bareng orang-orang yang bahas firman secara dalam. Karena aku rantauan. Jadi akhirnya dari pertemuan yang kita lakukan yang tadinya doa cuma 4 orang, ya, 2 orang ini random datang dan akhirnya sudah setia bergabung dengan kita 4 atau 5 minggu, ya. Dan lewat diskusi kita tentang firman ini, orang-orang ini mulai mau belajar tentang kebenaran firman lebih dalam, ya. Dan itu datang dari orang-orang yang terus mau berdoa, terus mau melimpahkan kasih Tuhan kepada orang-orang, dan yang tadinya padahal kita nggak pernah kepikiran kita bisa lakukan ini, ya. Ke kampus pun males, gitu kan? Ke kampus untuk belajar kita rajin, kampus untuk doa. Kan itu nggak bagian daripada job desk-nya kita sebagai mahasiswa, ya kan? Gitu. Tapi yang aku kagum adalah kita lihat juga ya, ini yang sebenarnya terjadi juga di Kisah Para Rasul 3 ya, ayatnya yang ke-1 sampai ke-10.
Dikatakan pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus dihukum. Tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, dia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu, dan ia melonjak berdiri lalu berjalanlah kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Ya, sampai di sini, ya, ini yang memang dilakukan. Ya, mukjizat-mukjizat terjadi di dalam hati orang sehingga diubahkan. Tapi kita lihat apa yang terjadi sama orang lumpuh ini. Dia berjalan dan melompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sampai memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang terjadi padanya. Orang yang sudah merasakan kasihnya Tuhan akan dia akan kelimpahan. Dia akan membagikan itu kepada orang-orang. Ya. Dan itu yang terjadi sama sebenarnya JJ, teman. Ya. Beberapa minggu ini dari seorang yang kalau kumpul nggak pernah ngomong apa-apa, tiba-tiba aktif sharing. Ya aktif sharing tentang kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Dan menginspirasi tadi ya, orang yang duduk di sebelah studinya dia ini, yang dia belajar Alkitab, yang tadi aku cerita. Dia sekarang pun, kemarin waktu dia datang ke dalam baptisan, dia terharu. Dia terharu karena dia bilang, aku juga mau kayak gitu. Aku juga mau melakukan sesuatu bagi Tuhan. Aku mau mengambil bagian itu. Bantu aku. Dia sedang struggle, ya, terutama sama family. Ya, kita doakan supaya dia juga bisa belajar Alkitab dan menjadi murid Yesus secepatnya, ya. Tapi yang menarik lagi, kemarin juga ada satu lagi anak muda yang sedang belajar Alkitab, ya. Dia belajar sudah cukup lama, ada hal-hal yang dia belum berani untuk lakukan di dalam pertobatannya, ya kita terus temani dan doakan, ya. Tapi kemarin dia datang, dia ingat, ternyata dia pernah main bulu tangkis sama yang kemarin dibaptis ini, ya. Terus dia sharing, kamu duluan dibanding aku, padahal aku duluan belajar, gitu. Tunggu aku ya, juga. Wah, kita lihat bagaimana Tuhan mengubahkan seorang demi seorang demi seorang, datang dari orang-orang yang bahkan gak punya iman untuk berani berdoa di kampus. Dan hari ini kita lihat yang tadinya orang-orang itu cuma ceritakan tentang apa? Hal-hal yang mendukakan hatinya mereka. Ketika firman dibukakan, orang-orang mulai mau bergerak, orang-orang mulai mau bertobat, orang-orang mulai mengaku dosanya. Tuhan bukakan jalan. Dan ini yang aku rindu untuk bagikan, terutama waktu baca buku Kisah Para Rasul. Kita lihat bagaimana bahkan orang yang tadinya lumpuh, ya, dia berjalan, lompat, muji Allah, dan seluruh rakyat itu melihat dia dan kagum. Loh, kok ini orang yang gak bisa aja. Dia melompat dan memuji nama Allah. Loh, kok ini orang yang tadinya gak punya keyakinan ngomongin firman ke orang. Loh, kok ini orang yang tadinya penuh ketakutan datang dan share tentang firman Tuhan. Sekarang kalau kita di WFN, kalau dulu kita mau sharing aja kita lempar-lemparan, lu aja gitu. Sekarang semua pengen sharing. Jadi 2 jam itu gak cukup bagi mereka sekarang.
Dulu kita 45 menit mau pulang, ya, mau pulang rasanya. Kalau enggak, udah selesai doa ya, udah kita main board game aja. Ya udah kita curhat-curhat aja. Kalau sekarang, wah, mau sharing. Dan orang-orang kelimpahan ya Tuhan. Dan itu yang base. Ya, tema kita 1 tahun ini base. Base. Bagaimana Tuhan mengubahkan orang-orang. Ya, Tuhan mengubahkan kita. Tapi lewat apa? Lewat pertobatan. Lewat hati yang mau dipimpin oleh ketaatan kepada Tuhan. Yang kemarin brothers kita Hans di belakang ya, pertama kali dia sharing di dalam pertemuan juga ya. Dia bawain tema yang lumayan sulit ya. Dia bawain buku hakim-hakim ya. Pas dia bawain juga, ini apa? Kita nggak mengerti ya. Tapi justru lewat sharingnya itu ya, aku menyadari satu hal yang waktu dia share. Tuhan menyertai bangsa Israel ya, dengan berganti-ganti pemimpin ya, dan mereka terus-menerus berkhianat. Tapi jika bangsa Israel kembali dan mau bertobat, Tuhan selalu sediakan jalan. Sama seperti kita hari ini ya. Waktu kita diberikan kasih karunia yang begitu besar daripada Yesus Kristus yang mau mati bagi kita, satu hal yang aku sadari adalah semua daripada kita bisa kembali bimbing dan balik ke jalan Tuhan untuk bertobat. Kita akan Tuhan kasihnya Tuhan, dan kita akan berikan semua kemuliaan itu untuk Tuhan. Orang-orang akan terimpact, orang-orang itu juga akan puji nama Tuhan. Dari tadinya bukan apa-apa jadi siapa? Jadi anak Tuhan. Dan itu yang aku mau share hari ini. Kita bisa kita lihat bagaimana jadinya kita membangun kekaguman kita ya, justru di situasi yang sulit ya. Tadinya yang kita udah gak ada harapan. Aku mau encourage kita semua di sini ya, Bapak Ibu saudara-saudari, hari ini kita berkumpul ya untuk berdoa. Karena tiap minggu juga kita berkumpul ya. Aku bersyukur karena sekarang kampus ministry di bawah ya, mereka lagi ibadah. Kita punya culture yang namanya CPT ya. CPT itu kan cepat ya, tapi CPT itu kampus real time. Jadi setiap 8.30 pagi kita selalu berdoa bersama anak-anak kampus ya. Tapi gak cuma tentang doa ya, kita juga mau move to action ya, di tengah insecure kita, di tengah ketakutannya kita ya. Tapi itu gak akan mengalahkan kedaulatannya Tuhan. Makanya kita mau bergerak dan kita berdoa terus. Kalau kita sudah kelimpahan kasihnya Kristus, orang-orang kelimpahan kasihnya Kristus, semakin banyak lagi orang yang bisa dimenangkan. Itu aja yang aku mau bagikan hari ini ya. Tapi setelah ini ada our auntie juga ya, dari grup Karawaci yang akan tapi setelah ini ada our auntie juga ya, dari grup Karawaci yang akan membagikan kesaksiannya bagi kita ya, tentang bagaimana dia memandang salib Kristus. Aku bacakan ayat yang mendasari sharing daripada Tante Dona ya. Itu ada di Efesus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Aku persilakan untuk Tante Dona untuk bisa share untuk kita. Shalom. Selamat pagi brother and sister dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini saya di depan member ini akan memberikan kesaksian tentang arti salib dalam hidup saya. Nama saya Dona Cooper dari Madrid,
dan Jam istri saya, anak dan cucu pertama dari kedua orang tua saya. Saya terakhir dari keluarga Batak. Bapak saya Hotman Syaturi, dia ada di ministry ilahi, pria ilahi, dan nama saya ada di Jambi. Kami 4 bersaudara, adik laki-laki saya Jefferson, dan adik perempuan saya Eva, dan Riris ada di Korea. Saya berasal dari keluarga yang tidak utuh. Orang tua saya bercerai saat saya masih remaja. Orang tua kami berpisah dikarenakan adanya kesalahpahaman, kekerasan, perselingkuhan, dan tidak ada financial support, dan hubungan keluarga besar yang juga toksik. Masa remaja saya dipenuhi pertanyaan, kenapa saya? Kenapa keluarga saya? Kenapa keluarga saya tidak seperti keluarga lainnya? Dari situlah saya tumbuh dengan luka yang tidak terlihat. Rasa kehilangan figur ayah dan ibu membuat saya mencari validasi dari dunia. Saya dan keluarga tumbuh dalam keluarga Kristen. Kami semuanya juga aktif dalam ministry kami masing-masing. Sampai pepecahan itu terjadi, tidak ada jalan keluar yang diberikan oleh kedua belah pihak. Saling menyalahkan, menambah masalah keluarga kami semakin rusak. Secara keuangan, saya dan keluarga juga mengalami keterbatasan. Saya harus belajar mandiri sejak masih muda, bekerja keras demi membantu kebutuhan hidup. Saya mengambil keputusan keluar dari rumah dan mencari pekerjaan di usia saya 19 tahun. Tak lama setelah itu juga adik saya, Eva dan Riris, meminta untuk dapat tinggal dengan saya. Karena saya tidak tahu bagaimana saya berusaha menghidupi adik saya dengan hanya gaji yang waktu itu 2 juta per bulan. Skip makan per hari, hidup dari bulan ke bulan, double shift, pegadaian merupakan hal biasa yang membuat saya menyambung hidup. Saya hanya beruntung tidak jatuh ke dalam jalan yang salah. Berjuang sendiri bukan hanya secara finansial, tetapi secara emosional dan juga rohani. Di titik ini saya merasa Tuhan jauh. Saya rajin ke gereja. Saya tahu tentang Tuhan dan saya belum sungguh-sungguh mengenal Dia. Saya lebih mengandalkan kekuatan sendiri, dan ketika semuanya itu mulai runtuh, saya tidak tahu harus kemana. Ada satu hal yang saya takuti. Waktu itu ya, siapa yang mau menerima saya dengan keadaan semua masa ini? Saya punya latar belakang yang tidak sempurna, bukan datang dari keluarga yang harmonis, dan bukan perempuan ideal seperti bayangan dunia. Tapi di tengah keraguan itu saya tetap berdoa. Tuhan, kalau Engkau izinkan aku menikah, kirimkan juga seorang yang mencintai aku seadanya. Tapi di waktunya Tuhan jawab doa saya. Tuhan pertemukan saya dengan pria bernama Marshall Cooper. Dia dari Australia, yang bukan hanya menerima masa lalu saya, tapi menerima adik-adik perempuan saya. Bahkan saya sempat menunggu dia untuk 2 tahun untuk alasan adik-adik saya belum selesai sekolah. Seorang suami yang baik, menerima yang mau membangun hidup bersama dari nol, yang mau mengajar, kadang-kadang saya nggak mau dengar, mendoakan. Ya, Tuhan tidak berhenti di situ. Setelah menikah, Tuhan percayakan kami dengan 5 anak. Martin yang sudah bekerja, Joshua, Jonathan, Christina juga kuliah, dan Ethan di SMP. Mereka menjadi pengingat nyata bahwa Tuhan memberikan keluarga yang dapat saya panggil home. Saya bukan korban masa lalu. Saya adalah bukti hidup bahwa Tuhan memulihkan dan mengubahkan. Setelah menikah, kami pindah ke Karawaci. Hidup nyaman, adik-adik saya mendapatkan pekerjaan dan tempat tinggal yang baik.
Tapi di sini juga Tuhan kasih uji saya juga lagi. Di saat yang di Karawaci ini, anak saya Joshua didiagnosa berkebutuhan khusus. Dan waktu itu juga suami saya harus bekerja balik ke Amerika. Tapi setelah balik ke Indonesia juga kita mendapatkan bahwa kontrak kerja suami saya juga harus selesai. Harus pindah dari rumah yang seharusnya dijanjikan kepada kami. Dan kami harus menjual setengah aset dari kami, dari yang kita punya waktu di situ. Dan kita harus memulai dari nol. Dari sejak masalah ini saya banyak mencari jawaban bagaimana hidup saya bisa begini. Apakah masa lalu saya akan terus menghantui masa depan saya? Saya terus mencari Tuhan, gereja demi gereja saya cari. Belajar dikata tidak ada yang cocok, entah saya masih denial atau saya berpikir saya masih bisa menjalani ini dengan kekuatan dan akal pikiran saya sendiri. Tetapi justru di tengah kehancuran itulah saya mulai melihat Tuhan bekerja. Melalui baptisan Trikolora, saya dikenalkan ke komunitas. Saya mengenal Trikolora, waktu itu saya masih single dan masih kerja di Lipo Group. Yang waktu itu juga calon suami saya bekerja di sana. Yang mana dan melalui baptisan Trikolora itulah akhirnya saya memulai belajar Alkitab. Saya belajar selama 1,5 tahun. Saya datang kepada Tuhan dalam kondisi terburuk saya dengan kerelaan dan pengakuan saya berserah dan meminta untuk dibaptis. Dan bulan ini adalah 1 tahun spiritual birthday saya. Saya belajar firman, saya berdoa, saya bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Tuhan pulihkan identitas saya. Saya bukan lagi produk dari perceraian atau kegagalan. Saya adalah anak yang dikasih Bapa, seperti ayat yang diambil anak saya dalam komuninya dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Selama dan sesudah saya belajar Alkitab, mendapatkan challenge dan homework itu merupakan bagian dari belajar. What next yang akan saya lakukan? Waktu itu saya bilang saya menginjili dari dalam keluarga saya dulu, karena mereka masih perlu banyak firman Allah. Pegangan saya cuma dari keluarga 14. Karena waktu itu saya tuh selalu denial, aku tuh nggak pintar ngomong, nggak tahu ayat, nggak tahu segala macam. Tapi dari ayat inilah saya memberanikan diri untuk melakukan apa yang Tuhan katakan. Dan Tuhan tidak berhenti di saya saja. Saya juga benar melihat janji Tuhan dalam Yosua 24:15 bahwa ketika satu orang memilih untuk melayani Tuhan, maka satu rumah tangga bisa ikut dipulihkan. Bapak saya, Alman Saturi, di hari saya dibaptis memberikan dirinya untuk belajar Alkitab juga. Yang akhirnya dibaptis di bulan September 2024. Dan anak saya yang bungsu Ita memberikan dirinya untuk dibaptis juga pada bulan Februari 2025. Suami, anak dan adik-adik pelatih saya juga sudah dikenalkan dalam komunitas. Doakan semoga jalan Tuhan selalu yang terbaik buat keluarga saya. Sekarang hidup saya belum sempurna, kadang ekonomi malah lebih ditantang. Tahun ini kita mempunyai beberapa hal yang dana kita ditahan untuk proyek suami saya. Suami saya juga harus mengalami proyeknya disabotase oleh staf kami sendiri. Dan harusnya dari proyek ini membuat keluarga kami financial free. Tapi kiranya Tuhan mempunyai rencana lain.
Supaya kami lebih bertekun lagi, sewa rumah kami harus diberhentikan. Dalam 3 bulan ini kami harus pindah dari rumah. Dan saya hanya berdoa kiranya Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Dan untuk pertama kalinya saya melamar kerja kembali. Berharap ini juga dapat membantu keadaan ekonomi. Banyak proyek terbuka, tetapi Tuhan tuh kayaknya mentokin semuanya. Saya tuh ada plan ini, kita ada plan ini, atau plan lain, tapi Tuhan tuh menutup semuanya. Entah Tuhan mau berkata apa lagi ke kami. Tapi untuk sekarang, saya belajar bahwa keberhasilan sejati bukan hanya soal harta atau status, tetapi siapa yang memegang kendali. Dan apakah saya mengenalkan Dia yang memberikan semuanya. Bahkan jika semua yang saya bangun di dunia ini runtuh, apakah saya mempunyai dasar yang tidak tergoyahkan, yaitu Yesus Kristus. Saya tidak tahu besok apakah kesulitan kami akan mendapatkan jalan keluar. Yang saya tahu dan lakukan hanya percaya kepada proses dan rencana Tuhan. He is in control and He is providing. Jadi kalau hari ini di antara brother dan sister, jadi kalau bahwa saya dari keluarga yang hancur, Tuhan tuh bisa memberikan kembali keluarga untuk saya pulang. Adik-adik saya mendapatkan suami dan keluarga yang cintai mereka seutuhnya. Papa, mama dan adik-adik saya di umur sekarang ini dapat meminta maaf bersama dan menjadi versi yang terbaik. Tuhan memberikan banyak bantuan. My dear friends, komunitas brother and sister yang mendoakan, mensupport, membantu, bahkan di garden sel yang saya lakukan dan kami lakukan juga baru-baru ini. Dari kehancuran Tuhan bisa lahirkan harapan. Dari kehampaan Tuhan bisa berikan warisan baru, yaitu keluarga dan panggilan hidup yang baru. Saya tidak sempurna, tetapi saya memberikan diri saya untuk menjadi berita Tuhan. Dan saya percaya brother dan sister juga bisa. Kita dapat menyerahkan diri kita kepada rencananya, tetapi Dia memilih untuk bekerja dalam dan melalui umatnya untuk mencapai tujuannya. Dia tidak membutuhkan kita untuk sempurna, Dia hanya menginginkan kita untuk bersedia. Kita dapat mempercayai Dia baik, benar, layak, kuat, dan kekal. Kita tidak perlu tahu semua jawaban karena kita sudah memiliki Dia. Dan Dia dapat melakukan lebih yang dari kita minta atau bayangkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita lihat bagaimana Tuhan mengubahkan seorang dengan keluarga yang sangat mungkin tidak ideal, tapi Tuhan ubahkan menjadi seorang yang sangat setia, menyerahkan dirinya kepada Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hari ini kita mau kembali lagi merenungkan tentang salib Kristus yang begitu dalam. Kita tahu bagaimana pengorbanan Yesus di sana demi untuk menebus dosa kita, membawa kita kepada kebebasan. Dan aku mau mempersilahkan Asher, kalau ada yang belum dapat roti dan anggur, boleh angkat tangannya agar Asher bisa berikan roti dan anggur. Nah, sambil menunggu, kita coba bisa merenungkan bagaimana kita memandang salib Kristus, bagaimana Tuhan mengubahkan hidup kita. Dan hari ini
Sekali lagi kita akan komuni bersama. Aku akan memimpin kita di dalam komuni diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu Ia diserahkan. Ambil roti, kita angkat roti kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Dan demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Ambil cawannya, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan dengan ketidaksempurnaan kami. Kami datang kepadamu Tuhan dengan situasi yang mungkin sulit Tuhan. Kadang-kadang kami sulit menemukan kekaguman Kau Tuhan. Karena kami sangat fokus terhadap masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami fokus kepada ketakutan kami. Kami fokus kepada hal-hal yang bukan seharusnya yang kita pikirkan Tuhan. Karena hari ini tidak ada alasan untuk kami tidak menyembah Kau. Kau begitu mengasihi kami. Dan Tuhan bantu kami untuk melihat bahwa doa itu datang daripada hati kami dan mengubahkan hati kami. Doa membuat kami beranjak dari satu tempat ke tempat yang lain Tuhan. Untuk kami bisa memberitakan kasih-Nya Engkau Tuhan. Membuat kami gak diam, membuat kami mengaku, membuat kami bertobat Tuhan di dalam Engkau. Dan Tuhan bantu kami untuk kami bisa limpahkan kasih Engkau Tuhan kepada orang-orang di luar sana. Tuhan, aku juga berdoa untuk kita bisa mempersembahkan Tuhan persembahan yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan persembahan ini Tuhan terus bisa dipakai untuk memperluas kerajaan Engkau Tuhan. Dan biarlah nama Engkau terus muliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.